Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu membahas tentang tugas praktikum pneumatik dan hidrolik modul yang ketujuh, yaitu tentang timer dan counter elektropneumatik. Oke, langsung saja kita menuju ke tugas praktikum yang pertama. Tugas praktikum yang pertama yaitu buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan sesaat, maka double acting cylinder akan maju, kemudian mundur selama 10 detik. Lalu piston akan kembali ke posisi awal. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya melalui software Face2FreeSim. Jadi kita langsung saja buka software Face2FreeSim-nya. Setelah dibuka, kita langsung saja new file. Kemudian, langkah yang pertama kita buat dulu sistem pneumatiknya. Untuk komponen yang dibutuhkan untuk membuat sistem pneumatiknya yaitu ada kompresor, kemudian double acting cylinder, dan juga ada sebuah komponen 5/NW valve. Oke, langsung saja kita ambil komponennya dan kita letakkan pada lembar kerja serta kita sambungkan. Ini adalah rangkaian sistem pneumatiknya. Pada double acting cylinder ini, kita berikan label, berikan nilai A dengan nilai 0. Kemudian B, kita berikan nilai 100. Kemudian OK. Selanjutnya pada 5/NW valve ini kita ubah pneumatically-nya seperti ini, di kiri dan juga di kanan, kemudian OK. Ini adalah rangkaian sistem pneumatiknya. Selanjutnya kita buat sebuah rangkaian elektropneumatiknya. Oke, saya akan membuatnya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskannya. Ini adalah rangkaian elektropneumatiknya. Di sini terdapat brick switch. Di sini saya berikan label yaitu T1 buat sebuah timer awalnya. Kemudian di sini push buttonnya saya gunakan sebagai S1. Kemudian relay saya berikan nama R1. Selanjutnya di sini ada switch. Di sini saya berikan R1. Kemudian switch selanjutnya saya berikan label A, di sini B. Kemudian di sini A1. Di sini A2. Kemudian pada timer ini saya berikan, karena yang diinginkan tadi adalah delay dengan waktu 10 detik, jadi di sini 10. Kemudian labelnya di sini T1. Jadi di sini
ini adalah tombol S1-nya nanti. Ketika ditekan, maka R1-nya akan yang awalnya open jadi close, kemudian akan menjalankan A1. Di sini akan menjalankan, di sini kita berikan label dulu, di sini A1, kemudian di sini A2. Pada rangkaian ini, yaitu ketika ini dilewati, maka A ini akan maju, kemudian sampai di sini, kemudian piston akan mundur. Setelah selang 10 detik, kemudian piston akan ke posisi awal. Jadi nanti piston akan maju mundur selama selang 10 detik, kemudian piston akan kembali ke posisi awal. Oke, langsung saja kita lakukan simulasinya. Di sini ketika S1 ditekan, kemudian mengunci, kemudian piston akan maju mundur sesuai dengan sini. Maju, mundur, maju, kemudian mundur dengan selang waktu 10 detik. Setelah 10 detik nanti piston akan berada pada posisi awalnya. Kita tunggu selama 10 detik. Setelah selang 10 detik, piston kembali ke posisi awal. Ini adalah tugas praktikum yang pertama. Kita langsung saja menuju tugas praktikum yang kedua. Tugas praktikum yang kedua yaitu buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan sebanyak 5 kali, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti dengan majunya double acting silinder B. Setelah selang 10 detik, double acting silinder A akan mundur dan diikuti oleh double acting silinder B. Oke, langsung saja kita buat rangkaian sistem pneumatiknya dan juga rangkaian elektropneumatiknya. Kita copy dari sini biar nanti lebih cepat. Kemudian kita langsung saja new file. Kemudian kita paste. Di sini kita buat dua piston, yaitu untuk piston A dan juga piston B. Jadi kita paste sebanyak 2 kali. Untuk kompresornya kita pakai satu saja. Kemudian untuk labelnya kita ubah, di sini C, kemudian di sini D, dan di sini kita ubah B1, kemudian di sini B2. Lalu kita berikan penanda, di sini teks, ini untuk piston A. Dan kita copy aja. Di sini piston B. Kemudian oke. Selanjutnya kita buat rangkaian sistem elektropneumatiknya. Oke, saya akan membuat sebuah rangkaiannya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskannya seperti tadi.
Ini adalah rangkaian elektropneumatiknya. Di sini, push button di sini yang pertama saya berikan label sebagai tombol S1. Kemudian di sini saya gunakan sebagai tombol reset. Tombol reset ini digunakan ketika kita nanti mereset ini, nanti nilai counter ini akan kembali ke nilai awalnya. Kemudian di sini terdapat switch, di sini saya namai sebagai C. Kemudian di sini C1. Di sini C1. Kemudian di sini juga C1. Di sini sebagai timer yang pertama, sebagai penanda timer. Kemudian di sini lanjut di sini saya berikan nilai A1. Kemudian di sini labelnya B1. Di sini karena timer tadi yang diinginkan adalah 10 detik, maka di sini saya berikan 10. Nilai 10 dan juga labelnya saya berikan nilai T1 yaitu sebagai timer. Di sini yaitu A2. Dan di sini ada B2. Ini saya berikan nilai counter 5 dengan C1. Jadi di sini ini adalah counternya di sini, yaitu relay counter ini. Kemudian di sini push buttonnya S1 dan juga reset. Kemudian di sini terdapat sebuah switch. Kemudian di sini ada valve solenoid. Ini sudah saya berikan nama. Yang pertama di sini ketika nanti tombol S1 ditekan sebanyak 5 kali karena counter di sini nilainya 5 kali. Jadi ketika ini ditekan 5 kali, maka piston akan bergerak. Yang pertama di sini yaitu piston A akan bergerak maju. Kemudian dilanjut piston B bergerak maju. Setelah selang waktu 10 detik, kemudian dilanjut yaitu piston A mundur dan piston B mundur. Jadi di sini adalah rangkaian untuk kontrol piston A maju, di sini piston B maju. Kemudian di sini rangkaian timernya yaitu 10 detik. Kemudian di sini adalah kontrol untuk rangkaian piston A mundur dan di sini piston B mundur. Sesuai dengan yang diinginkan pada soal, yaitu ketika S1 ditekan sebanyak 5 kali, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti majunya double acting silinder B. Jadi nanti maju, kemudian B maju. Selang 10 detik, di sini 10 detik, kemudian double acting silinder A mundur dan diikuti oleh double acting silinder B. Jadi ini nanti A mundur, kemudian B mundur. Oke, langsung saja kita mencoba untuk merunningnya. Oke, saya akan melakukan runningnya atau simulasinya. Sebentar, di sini saya lupa. Di sini yaitu C, karena ini untuk piston A maju. Kemudian di sini ada tombol B. Oke, kita akan melakukan runningnya. Di sini ketika S1 ditekan sebanyak 5 kali, 3, 4, 5, maka piston A akan maju, kemudian piston B akan maju. Selang 10 detik, kemudian nanti disusul piston A akan mundur dan juga piston B akan mundur. Kita lihat, piston A mundur, kemudian piston B mundur. Kemudian kita reset, maka pada counter ini kembali ke nilai awal. Kita lakukan uji coba sekali lagi. Kita tekan tombol S1 nya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Piston A maju, kemudian dilanjut piston B maju dengan selang waktu 10 detik. Nanti piston A akan mundur dan dilanjut piston B akan mundur. Dilihat di sini.
Itu adalah tugas praktikum modul 7 yang kedua. Dan pada tugas praktikum yang pertama dan kedua, dua-duanya berhasil. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.